Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan Lause Uli pada acara hari ini Kids for Jesus. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat seru. Bagaimana Nehemia bisa membangun tembok kota Yerusalem yang sudah roboh. Sebelum mulai, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada pagi hari ini kami berkumpul lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau akan berbicara dengan kami, menolong kami bagaimana kami mengerti firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong Nehemia membangun tembok kota Yerusalem yang sudah rubuh. Tuhan Yesus, tenangkan hati kami. Biarlah kami memuji Engkau dengan nyanyian kami, mendengarkan suara Tuhan dalam ibadah kami, dan seluruh ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan bernyanyi dulu, memuji Tuhan. Mari kita dengarkan, kita bernyanyi bersama-sama. Ku mau jadi murid Yesus. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Kita baiknya berdiri ya. Kita baiknya berdiri, kita nyanyikan Ku mau jadi murid Yesus. Jikalau teman-teman mengaku sebagai murid Yesus, mari kita lakukan dan kerjakan apa yang disebut sebagai murid. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh, lebih suci, lebih baik, dan saling mengasihi. Puji Tuhan, ada satu lagi yang akan kita nyanyikan teman-teman. Lagu ini berkata kita meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang dari sorga ke dunia untuk menebus dosa kita sehingga kita semua diselamatkan. Mari kita naikkan pujian ini.
Lord, I lift your name on high ya. Lord, I lift your name on high. Ini lagu ini ada gerakannya. Kita mengikuti gerakan tersebut. Nanti kalian latihan di rumah, kalian pun bisa mengikuti gerakan tersebut. Mari kita nyanyikan Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on high. Ya, puji Tuhan. Teman-teman, tahu nggak tadi nyanyiannya itu artinya apa? Ya, Tuhan Yesus datang dari surga, datang ke dunia. Dia datang untuk mati di kayu salib. Setelah mati di kayu salib, dia masuk ke dalam kubur. Dia dikuburkan. Tetapi apakah terus-terusan dikubur? Tidak, teman-teman. 3 hari kemudian dia bangkit. Dia naik ke sorga. Dan dia menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, teman-teman. Iya, sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, Tuhan. Kami mau menjadi murid Tuhan dan kami mau meninggikan nama Tuhan karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan siapkan hati kami. Kami mau duduk dengan tenang. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita naikkan lagu Buku Tanpa Kata. Masih ingat kan? Ada berapa warna di sana? Ada 5 warna. Warna apa aja? Kuning. Apalagi? Hitam. Apalagi? Merah. Putih. Terus yang terakhir? Hijau deh. Nah, ini semua ada artinya. Ayo kita dengarkan lagu Buku Tanpa Kata. Anugerah Yesus tebus hukuman dosa.
Sudah mahir ya buku tanpa kata ya? Kita bisa bernyanyi sambil menyaksikan cinta Tuhan. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan nih. Firman Tuhan kita ini judulnya Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Rubuh. Ayo, itu kayak ini ya. Kayak apa itu namanya? Peribahasa ya. Peribahasa dulu Lauso Uli kalau masih sekolah SD dulu ya. Masih SD itu ada ini keluar dalam ujian loh. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Nah, apa itu artinya? Nah, cerita ini kali ini adalah dari kitab Nehemia. Nehemia ya. Nanti kalian bisa baca ya. Nehemia itu di Perjanjian Lama ya, sebelum Mazmur. Setelah Esra, kalian bisa baca di sana Nehemia pasal 2. Ini Lauso Uli sudah tuliskan ya, ayat 10, ayat 19, ayat 20 dan juga Nehemia pasal 3 dan 4. Nah, pertama-tama kita lihat dulu ini peta. Ya, ini peta ini, coba lihat yang paling tengah ini adalah peta Judah atau Yehuda ya. Di sana ada Yerusalem. Ini adalah peta di mana waktu itu bangsa Israel itu sudah terbuang ya, sudah dibawa sebagai tawanan ke Babel ya. Yang utara, kerajaan utara sudah dibawa menjadi tawanan ke kerajaan Assyria. Jadi peta ini ya, dari sini kita lihat sebelah utaranya Juda itu adalah Samaria. Di sebelah timurnya adalah Amon ya, bangsa Amon. Di bawah itu Idumea dan sebelah kiri ini Asdod itu orang-orang Filistin. Nah, Samaria ini bupatinya waktu itu Sanbalat namanya ya, Sanbalat. Ini dia ya, Sanbalat yang menjadi bupati Samaria. Yang menjadi bupati daerah Amon ini Tobia. Yang menjadi bupati Idumea. Idumea itu sebelah selatan itu negara Arab. Di sana bupatinya namanya Geshem. Sementara yang Asdod ini orang Filistin. Orang Filistin ini mulai dari bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan sudah menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel. Nah, Nehemia ini dia juga sudah lama ya di kerajaan Persia ya, kerajaan Persia. Di sana dia menjadi juru minuman raja. Suatu hari Nehemia ini didatangi oleh saudaranya dan juga teman-teman dari Yehuda, dari Juda ya, dari kerajaan dari Yehuda. Hanani salah satu saudaranya itu ya datang bersama dengan teman-temannya dari Yehuda. Mereka memberitahu kepada Nehemia bahwa orang-orang yang masih tinggal di Yehuda itu, di Yerusalem, orang-orang yang tidak ikut ditawan, yang tinggal di sana ada dalam kesusahan besar ya. Mereka ada dalam kesusahan besar ya. Kasihan sekali mereka. Mereka itu dalam keadaan tercela. Tembok kota Yerusalem itu rubuh, pintu-pintu gerbangnya itu terbakar dimakan api. Waduh. Waktu Nehemia mendengar itu, dia menangis kepada Tuhan. Berhari-hari lamanya dia menangis di hadapan Tuhan. Mengingat dulu itu Yerusalem begitu megah, tembok kotanya juga berdiri gagah. Tetapi sekarang katanya sudah menjadi reruntuhan. Nehemia duduk menangis dan kemudian dia berpuasa kepada Tuhan. Teman-teman, Nabi Nehemia ini dia berpuasa. Kita lihat ini, dia juga berdoa, ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa kepada Tuhan, ya. Apa itu doanya kepada Tuhan? Dia mengatakan demikian. Dalam doanya, Tuhan Allah semesta langit. Tuhan Allah yang maha besar. Tuhan Allah yang dahsyat. Tuhan, kepadamulah kami berdosa. Bangsa Israel berdosa terhadap Engkau. Keluargaku, aku sendiri Tuhan, berdosa kepada Engkau. Karena kami sudah meninggalkan Taurat Tuhan, meninggalkan
peringatan-peringatan dan ketetapan-ketetapan yang kau berikan kepada hamba-Mu Musa. Kami sudah tidak mengikutinya lagi. Kami orang berdosa, Tuhan. Tetapi Tuhan, ingatlah janji-Mu kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah bagaimana Engkau berjanji. Kalau kami telah tercerai berai ke bangsa-bangsa lain. Dan kalau kami berubah setia dengan tercerai berai. Dan kami kembali datang kepada Tuhan. Maka Engkau akan mengembalikan kami ke tanah leluhur kami. Tuhan, ingatlah kepada janji-Mu yang sudah Engkau katakan kepada Musa hamba-Mu itu. Kami sekarang berubah kembali kepada Tuhan. Ingatlah akan kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau berbalik kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau mengumpulkan kami kembali dari semua bangsa-bangsa yang ada di antara kami, di antara bangsa-bangsa. Kembalikanlah kami Tuhan. Begitulah doa Nehemia kepada Tuhan. Waktu itu Nehemia kerjanya sebagai juru minuman raja. Ya, dia sebagai juru minuman raja. Nah, sebagai juru minuman raja, ada waktu-waktu tertentu di mana dia membawa minuman kepada raja. Ya, ada waktu yang orang lain yang membawa minuman kepada raja. Jadi tidak tiap-tiap hari. Jadi ada jadwalnya. Nah, saat itu Nehemia punya jadwal harus bawa minuman kepada raja. Rajanya Raja Persia, ya. Coba lihat nih, rajanya namanya Raja Artasasta, ya. Raja Artasasta. Ada permaisurinya di sebelahnya. Di belakangnya ada ini ya. Kalau zaman dulu itu nggak ada AC kali ya. Jadi tukang kipas. Ada tukang kipas raja di belakangnya. Supaya raja nggak kepanasan. Soalnya rajanya itu kan pasti pakai jubah itu ya. Panas ya. Dan pada gambar ini kita lihat bahwa Nehemia itu membawa minuman kepada raja. Pada waktu raja melihat Nehemia, gak biasanya seperti ini Nehemia. Kemudian raja bertanya kepada Nehemia, Nehemia, kenapa mukamu muram? Kenapa engkau sedih? Padahal engkau tidak sedang sakit. Langsung Nehemia kaget teman-teman. Waktu raja mengatakan demikian, Nehemia kaget sekali. Memang Nehemia tidak sakit. Tidak juga dia sedang merasa badannya panas atau apa. Tidak, dia tidak sedang sakit. Tapi wajahnya muram. Kemudian Nehemia berkata kepada raja, hiduplah Tuanku Raja, katanya gitu. Bagaimana wajah hamba tidak muram? Melihat kota pekuburan di mana nenek moyang hamba ada di sana. Tembok-temboknya rubuh, pintu-pintu gerbangnya terbakar. Bagaimana hamba tidak sedih? Katanya begitu. Wah, raja berkata, jadi apa yang kau ingini? Nehemia berkata, kalau baik pada pemikiran raja dan kalau berkenan di hati raja, utuslah hamba ke sana. Utuslah hamba ke negeri tempat di mana nenek moyang hamba ada, supaya hamba memperbaiki tembok yang sudah rubuh, yang sudah runtuh, yang sudah terbakar. Kemudian Raja Artasasta berpikir-pikir, sebab Nehemia ini orangnya sangat baik. Dia sangat senang kalau Nehemia itu membawa minuman kepadanya. Ya, kalau begitu, berapa lama kau akan pergi ke sana? Nehemia berdoa dalam hati. Dia meminta hikmat dari Tuhan. Dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia hikmat apa yang harus dia jawab kepada raja. Setelah Nehemia mengatakan jangka waktu tertentu, raja pun berkata, ya silahkanlah engkau pergi. Senang banget Nehemia ya, boleh pergi dari Raja Artasasta. Dan Nehemia berkata begini, dan kalau raja berkenan, berilah hamba surat izin untuk bupati-bupati di seberang sungai Efrat, di negara-negara di sana, supaya mereka mau tahu raja bahwa raja memberi izin kepada hamba untuk
memperbaiki tembok Yerusalem. Ya, raja pun memberi surat izin ke beberapa bupati-bupati yang ada di seberang sungai Efrat. Dan bukan itu saja, Nehemia juga meminta surat izin supaya diberikan kepada Asaf. Asaf itu adalah pengawas taman raja, supaya Nehemia diberikan apa? Diberikan kayu, ya. Waktu itu taman raja itu banyak kayunya. Jadi Nehemia meminta surat juga kepada raja agar ia diberikan surat kepada pengawas taman raja yaitu Asaf. Jadi dia bisa menebang kayu, dan kayu-kayu inilah nanti yang akan dipakai untuk membuat palang-palang pintu, ya, pintu bait suci, pintu gerbang yang ada di tembok Yerusalem, dan juga pintu-pintu untuk membuat rumah hamba, katanya begitu. Jadi Nehemia pun dengan senang hati, ya, setelah Raja Artasasta memberikan semua keinginannya itu, dia sangat senang sekali. Apa yang dilakukan Nehemia kemudian? Kemudian dia pun pergi, ya, dia pun berangkat ke Yerusalem, ya, dia naik kuda, dia berangkat ke Yerusalem bersama dengan perwira-perwira dari kerajaan Persia. Mereka tiba malam hari, dan waktu tiba, waduh, Nehemia sangat kaget sekali, ya. Dia lihat tembok kota Yerusalem roboh, teman-teman. Coba lihat ini. Batu-batu berserakan, ya. Pintunya itu sudah nggak ada lagi, ya. Palang pintu tidak ada, bolong, ya. Dan waktu Nehemia melihat itu semua, dia sangat sedih melihat tembok kota Yerusalem yang sudah bolong, yang sudah terbakar, yang sudah runtuh. Dia melihat itu, dia mengelilingi tembok kota Yerusalem, ya, walaupun malam hari. Nehemia itu pergi mengelilingi tembok kota Yerusalem. Nah, sudah lihat, ya, teman-teman, temboknya roboh semuanya. Karena apa? Jadi teman-teman tahu kan, waktu peristiwa kerajaan Nebukadnezar datang ke kerajaan Yehuda, dia membakar kota Yerusalem, ya. Dia membakar kota Yerusalem, dia membakar tembok-tembok kota Yerusalem, dia membakar juga semua pintu-pintu, bahkan bait suci pun ikut terbakar waktu itu, ya. Itu pada zaman Nebukadnezar, waktu bangsa Yehuda itu, orang Israel, ya, bangsa Yehuda di kerajaan selatan dibawa menjadi tawanan ke Babel, dan mereka di sana ditawan selama kurang lebih 70 tahun. Tapi ada juga penduduk yang tinggal di sana, ya, ada penduduk yang tinggal yang tidak dibawa menjadi tawanan, dan mereka tidak bisa memperbaiki tembok Yerusalem yang begitu besar itu. Nah, Nehemia pun membuat rencana, ya. Nehemia membuat rencana. Dia mengumpulkan pemimpin-pemimpin yang ada di Yehuda. Dia mengumpulkan Yehuda, orang-orang pemimpin-pemimpin, orang-orang yang besar, hampir semua, ya, mereka diundangnya. Dan juga ada imam waktu itu, ya, ada imam. Dia mengumpulkan juga para imam besar juga ada, teman-teman, ya. Dia mengumpulkan mereka semua, dan Nehemia pun memberitahu apa rencana selanjutnya. Nehemia memberitahu rencana selanjutnya. Dia sudah membawa itu peta, ya. Dia bawa peta, ya. Dan kemudian setelah dia bawa peta, dia memberitahu kepada semua pemimpin-pemimpin umat, dan memberitahu siapa yang akan bangun di sini, siapa yang akan membangun di sini. Dia perintahkan, dan mereka semua sudah mengerti, ya, bahwa nanti imam-imam, ya, harus nah ini dia imam besar. Masih ingat, ya, teman-teman? Itu loh, ada baju dengan 12 permata di dada imam besar, ya, itu adalah imam besar. Itu ikut membangun, teman-teman. Dia ikut membangun pintu gerbang, ya, pintu gerbang domba, ya. Imam ikut membangun, ya. Jadi semua penduduk Yehuda itu ikut membangun tembok kota Yerusalem. Nah, waktu itu imam besar dan juga imam-imam lain ikut membangun pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba itu adalah sebuah pintu, ya, di mana umat Israel, umat Yehuda kalau membawa korban domba kepada Tuhan melalui ke bait suci harus melewati pintu gerbang domba itu.
Nah, ternyata pintu gerbang domba itu juga sudah rusak ya, sudah terbakar. Jadi imam ya dan juga imam-imam lain ya, imam besar satu ya, tetapi imam-imam lain adalah suku dari suku Lewi ya. Itu membangun pintu gerbang domba ya, pintu gerbang domba. Gak ada yang gak membangun, teman-teman ya. Lihat ini. Nah, kayu yang diminta dari pengawas Taman Raja tadi kepada Asaf ya, dia sudah minta kayu itu berupa balok-balok ya. Coba lihat ini. Mereka semua bergandengan tangan ya. Semua bekerja sama. Ada yang motong balok, ada yang angkat batu ya. Ada yang membuat kayak menara supaya batunya itu bisa diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Dan mereka bekerja bukan satu orang. Coba lihat berapa orang itu mereka membangun itu. Banyak sekali. Gak ada yang nganggur. Teman-teman, semua bergotong royong ya. Penduduk Yehuda, orang besar, anak kecil, perempuan, laki-laki. Anak kecil nggak kelihatan ya. Tapi mereka juga ikut melihat ya, ikut mungkin menjaga rumahnya mungkin ya, supaya orang tuanya pergi bisa bekerja untuk membangun tembok Yerusalem. Coba lihat ini, semua mereka bekerja sama. Batu-batunya besar-besar ya, besar-besar sekali, dan itu disusun untuk bisa menjadi tembok. Nah, coba kita lihat ini. Ternyata di sana itu ya, kalau kita baca ini ada imam ya, membangun pintu gerbang domba, dan juga ada menara yang harus mereka bangun. Di mana menara ini nanti adalah tempat mereka untuk melihat kalau ada musuh dari jauh, mereka sudah tahu ya. Jadi menara itu harus ada. Di samping imam ada rombongan orang-orang Yeriko, ada orang-orang dari rombongan lain, ada para tukang emas, ada para tukang rempah-rempah yang membangun tembok bagian barat ya. Ada Pak Salum dan anak-anak perempuannya pun ikut membangun. Nah, malah mereka membangun menara perapian. Anak-anak perempuan, teman-temannya ikut membangun ya. Kalau laki-laki so pasti ya, karena tenaganya kan lebih strong begitu. Kemudian pintu gerbang lebak, pintu gerbang sampah, pintu gerbang mata air ya, di bagian timur ada menara dan pintu gerbang timur. Semua itu mereka bangun ya teman-teman. Semua itu mereka bangun. Semua bergotong royong, tidak ada yang nganggur. Nah, ini dia teman-teman, peta tembok kota Yerusalem atau kerajaan Yehuda. Yang ada apinya ini adalah tempel ya, ada bait Allah. Kalau Uli lebih zoom lagi sedikit, nah ini dia tower mana tadi, Sheep Gate. Nah ini yang dibangun imam tadi ya, Sheep Gate ya, pintu gerbang domba ya. Kemudian ada tower menara 100, ada tower Hanani ya, ada. Nah inilah dia semua yang dibangun oleh orang-orang Yehuda tadi. Gak ada yang nganggur teman, semua bekerja sama. Setelah sedang mereka itu membangun teman-teman, rupanya ada yang tidak senang ya, ada yang gak senang. Yang itu tadi loh, yang kerajaan di sebelah utara tadi ya, orang-orang Samaria yang di utara, orang-orang Amon yang di sebelah timur, orang-orang Arab di selatan, dan bangsa Filistin yang di sebelah orang-orang kota Asdod itu tadi. Mereka nggak senang melihat bangsa Israel ini membangun tembok kota. Karena teman-teman tahu nggak, tembok kota itu adalah suatu tembok yang harus mereka buat supaya mereka terhindar dari musuh. Jadi kalau ada musuh datang, nggak serta-merta mereka bisa menggempur kota tersebut. Jadi mereka memang harus bangun tembok supaya mereka itu safe ya, supaya mereka itu aman. Jadi kalau ada musuh datang, mereka bisa lihat dari menara dan mereka bisa ancang-ancang kalau ada musuh datang. Nah, jadi ada orang yang nggak senang. Siapa itu yang nggak senang itu? Coba lihat teman-teman. Yang nggak senang itu tadi kan bupatinya Samaria namanya Sanballat. Bupatinya Amon namanya Tobia. Mereka datang ya. Mereka datang ke orang-orang Yahudi yang sedang membangun tembok. Apa katanya? Mereka mengejek teman-teman. Mereka kesal karena ada orang-orang yang
membuat kesejahteraan orang Yahudi. Jadi mereka nggak mau, mereka nggak seneng ya. Wah, bagaimana ini katanya gitu. Mereka sangat kesal ya. Mereka sangat kesal ada yang mengusahakan kesejahteraan bangsa Yehuda. Apa katanya kepada mereka? Mereka ngejek teman-teman. Ya, Sanbalat dan Tobia dan satu lagi Gesem ya, yang negara yang di bawah di selatan tadi. Mereka datang kepada Nehemia. Ngapain kalian ini? Apa yang sedang kalian kerjakan? Membangun tembok bisakah dalam sehari? Katanya gitu. Wah, datang lagi si Tobia itu gubernur bupati orang Amon. Apa dia bilang? Apa-apaan ini kalian bangun tembok? Kalau nanti datang anjing hutan, ya lewat melompati tembokmu, pasti roboh tembokmu itu. Waduh, mereka menciutkan hati orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ya. Mereka membuat mereka kecut hatinya. Tapi apa kata Nehemia? Jangan takut katanya gitu. Jangan takut kepada musuh. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar katanya gitu. Ingat kepada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepadamu. Ingat kepada anak-anakmu. Ingat kepada istrimu. Ingat kepada keluargamu katanya begitu ya. Ingat kepada rumahmu. Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti memberi kita kemenangan kata Nehemia. Waktu orang-orang Yahudi mendengar itu, mereka semangat lagi ya, membangun. Tetapi Nehemia kasih siasat. Apa dia bikin? Ya, apa yang dia perbuat? Dia kasih satu-satu itu senjata ya. Ada kasih senjata, ada kasih pedang, ada kasih panah ya. Sehingga orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu ya bekerja satu tangan kanan bekerja untuk membangun tembok dan tangan yang satu pegang senjata. Sehingga kalau nanti tiba-tiba datang serangan musuh, mereka sudah siap sedia. Wah, sulit ya teman-teman ya. Coba bayangin, tangan kiri pegang senjata nih, tangan kanan pegang untuk kerja, ngangkat batu, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan berat lainnya ya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Coba lihat ini. Ya, kalau kita lihat mereka kerja dan apalagi yang dilakukan oleh Nehemia. Ada penjaga. Coba lihat ini, yang paling depan ini. Penjaga itu siap sedia, ya. Dia pegang tombak, teman-teman, untuk memperhatikan kalau ada musuh. Memang orang-orang Samaria, orang-orang Ammon, orang-orang Filistin dan Idumea itu mereka sudah berniat untuk berperang. Mereka sudah berniat mau membunuh bangsa Yahudi itu. Udah berniat dan mereka sudah sekongkol suatu hari mereka akan datang akan memerangi bangsa Yahudi. Suatu hari mereka akan datang membunuh mereka. Tapi Nehemia sudah berdoa kepada Tuhan ya. Nehemia sudah berdoa kepada Tuhan sehingga rencana licik mereka itu digagalkan Tuhan ya. Digagalkan Tuhan. Apa kata Nehemia kepada orang-orang Yahudi? Yang berperang untuk kita ialah Allah kita. Allah kita yang berperang untuk kita, jangan takut katanya gitu. Dan semua mereka dengan semangat lagi bekerja ya, dengan semangat lagi bekerja. Di samping ada penjaga-penjaga di depan tembok begini ataupun di belakang tembok yang belum terbangun ya. Nehemia itu menempatkan orang-orang untuk berjaga-jaga. Nah, lihat lagi ini teman-teman. Coba lihat tuh, di pinggang mereka ada pedang ya. Masing-masing di pinggang ada pedang ya, sementara mereka mengangkat batu. Semua bekerja dengan siap siaga. Semua bekerja dengan siap siaga. Teman-teman, apakah selesai mereka membangun tembok? Coba kita lihat. Ternyata mereka selesai membangun tembok, teman-teman. Mereka selesai membangun tembok. Coba lihat ini, ya, sudah ada menara, ada pintu gerbang, ya. Menaranya nanti ditempatkan orang-orang menjadi pengawas kalau ada musuh. Pintu gerbang ini adalah pintu yang akan bisa ditutup kalau malam hari, ya, bisa ditutup. Kalau siang hari baru dibuka, sehingga kotanya menjadi safe, ya, menjadi aman. Coba kita lihat secara keseluruhan, ya, teman-teman, tembok kota Yerusalem ini. Nah,
keliling Yehuda itu ternyata bisa mereka bangun temboknya. Dalam waktu berapa hari teman-teman? 52 hari. 2 bulan tidak sampai. 52 hari mereka menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Waktu Sanballat bupati orang Samaria, Tobia dan juga Gesem dari Idumea, waktu mereka melihat itu mereka gigit jari. Mereka nggak bisa lagi semena-mena kepada orang Yahudi karena mereka sudah melihat orang Yahudi sudah dikelilingi tembok, sudah aman. Mereka tahu bahwa Tuhan menggagalkan rencana mereka. Teman-teman, apa yang kita ambil pelajaran dari cerita ini? Ayo, apa teman-teman? Semua saling mendukung. Satu sama lain saling mendukung. Gak ada yang kerja sendiri-sendiri. Semua bahu-membahu membangun tembok. Ngangkat batu bersama-sama. Barengan. Saling mendukung. Yang kedua, gak pernah nyerah. Ada serangan dari luar. Ada bupati-bupati dari negara-negara lain seperti Sanballat, Tobia, dan Gesem. Mereka gak menyerah, teman-teman. Ada satu lagi. Berdoa dan berjaga-jaga. Nehemia berdoa. Dia minta petunjuk Tuhan. Dan juga berjaga-jaga. Bayangin, kerja pakai tangan kanan, pedang di tangan kiri. Berjaga-jaga. Mereka tidak lengah. Itu adalah penerapan yang kita ambil atau pelajaran yang kita ambil dari cerita ini. Jadi kita juga bisa begitu teman-teman Kita bisa saling tolong menolong di rumah, di sekolah, di gereja bisa saling tolong menolong. Kita juga jangan menyerah Jangan menyerah. Kalau ada PR dikasih ibu guru jangan menyerah. Kalau ada ayat hafalan jangan menyerah juga Kalau ada pekerjaan-pekerjaan lain kita saling bahu-membahu dan jangan menyerah. Dan yang lebih penting kita harus berdoa karena Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Begitu kan teman-teman? Iya. Kemudian ini ayat hafalan kita. Ayat hafalannya singkat. Pasti kalian bisa. Pasti kalian mampu. Di mana tertulis? Filipi 2 ayat 2. Ayo kita baca yuk. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sip ya? Nanti dihafal dan kirimkan kepada Lause. Sampai sini dulu firman Tuhan. Kita akan berdoa dan memberikan persembahan. Masih ingat celengan teman-teman Persembahan bisa diserahkan atau dimasukkan ke dalam celengan. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk persembahan kita dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Nehemia. Bagaimana Tuhan menolong dia membangun tembok yang begitu besar. Tetapi dalam 52 hari Tuhan boleh menyelesaikannya, menolong Nehemia menyelesaikannya. Kami ucap syukur Tuhan, sebagaimana Engkau menolong Nehemia, Engkau pun menolong kami semua. Menolong kami bekerja sama, menolong kami saling mendukung, menolong kami untuk tidak menyerah, dan menolong kami untuk senantiasa berdoa kepadamu dan berjaga-jaga. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause Uli masih ingat nih, minggu ini ada yang ulang tahun ya? Iya, siapa namanya? 10 Mei. Yang ulang tahun itu namanya Aaron Timothy Chang. Aaron Timothy Chang. Ya, happy birthday Aaron Timothy. Dia kelas 4L teman-teman ya. Kemudian teman-teman, siapa yang rajin kirim aktivitas? Siapa yang rajin kirim ayat hafalan? Teman-teman, kalau hafal ayat hafalan nanti otaknya makin encer loh teman-teman. Ya, jangan lupa ya,
kirim ayat hafalan, kirim aktivitasnya. Nah, dan oh ya, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi, lagu persembahan kita adalah Down in My Heart. Mari kita naikkan pujian ini, lagunya Down in My Heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Ya, sudah kita mengumpulkan persembahan. Terima kasih teman-teman. Biarlah Tuhan memakai persembahan kita untuk keperluan gereja kita dan juga untuk mengabarkan Injil. Terakhir adalah aktivitas kita. Jadi teman-teman kalau mengikuti cerita Lauso Uli tadi, pasti kalian bisa mengerjakan aktivitas ini. Aktivitas ini kayak ujian, ada 10 soal. Ada 10 soal kayak ujian teman-teman ya. Ini Lauso Uli baca ya. Nehemia itu kerjanya sebagai apa? Apakah dia juru makan raja? Apakah pengawal? Apakah juru minuman? Apakah penggembala domba? Pasti tahu kan? Tadi kan sudah Lauso Uli ceritakan. Nomor 2, Nehemia sangat sedih. Karena apa? Dihukum raja. Orang tuanya sakit. Tembok Yerusalem hancur. Dihina temannya. Nah, pilih salah satu. Nomor 3, Raja Artasasta tidak ingin melihat semua pegawainya bermuka. Bermuka apa? Rame, seneng, sedih, gembira. Ayo pilih satu ya. Nomor 4, pertanyaan apakah yang dilontarkan Nehemia ketika Nehemia berada di depan raja? Apa itu pertanyaannya? Mengapa kamu takut? Mengapa anggur ini rasanya tidak enak? Mengapa mukamu muram? Apakah hatimu sedih? Siapa yang menghukummu? Ini raja yang bertanya ini. Nanti dipilih satu ya temannya. Nomor 5, doa Nehemia kepada Tuhan adalah supaya diberi hikmat untuk menjawab pertanyaan raja. Agar Nehemia naik jabatan. Memohon agar Tuhan memberi kekayaan. Meminta kekuasaan dan jabatan. Mana? Ayo pilih satu ya. Iya. Mana lagi nih? Nomor 6. Raja mendengar permohonan Nehemia. Apa itu permohonan Nehemia itu? Apakah berhenti bekerja, naik jabatan, minta emas, atau minta uang? Atau mengutus Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem? Nomor 7. Menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Disebut apa? Pasrahkah? Berserahkah? Pesimiskah? Optimiskah? Pilih satu. Nomor 8, sikap yang dimiliki Nehemia bahwa Tuhan akan selalu mendorong, membiarkan, tidak peduli, menderita. Pasti kalian bisa menjawab. Nomor 9, sikap yang dilakukan Nehemia
ketika menghadapi masalah. Bagaimana sikap Nehemia? Apakah dia marah? Apakah dia bersungut-sungut? Apakah dia tertawa? Apakah dia berdoa? Nah, yang terakhir nih, nomor 10. Nehemia adalah juru minum Raja Artasasta di kerajaan mana? Yerusalem kah? Israel? Persia? Bethlehem? Tadi sudah ada bocorannya. Oke, nanti dilingkerin ya, dilingkerin kemudian dikirimkan kepada Lause. Ini adalah aktivitas kita. Gampang sekali ya teman-teman. Dari sini kita tahu dan bisa menjadi pemikiran untuk kita. Karena kita tadi sudah mendengarkan cerita mengenai Nehemia. Jadi ini sudah selesai dan jangan lupa protokol kesehatan teman-teman ya. Tetap pakai masker ya, cuci tangan sering-sering, mandi 2 kali sehari ya, pakai sabun bersih-bersih sehingga kita tetap terhindar dari COVID-19. Sampai jumpa teman-teman. Minggu depan Lause lain akan datang mengajar kita. Bye.